Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak guru di seluruh tanah air, serta praktisi PAUD dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat Aimaka PAUD, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menarik. Kali ini kita akan bicara tentang konten matematika dan sains untuk anak usia dini. Sudah hadir di antara kita ada dua mahasiswa terbaik saya dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Mereka akan membawakan konten sains yang terkait dengan sains dan teknologi. Pada sains dan teknologi ini diperkenalkan pada anak usia dini agar anak usia dini mulai mengenal berbagai macam teknologi sederhana yang berguna bagi mereka untuk mencapai tujuan. Teknologi juga mendorong anak-anak untuk membuat karya bersama anak lainnya yang memiliki bakat serupa ataupun juga berbeda. Jadi mereka akan bermain bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Mengingat kehadiran teknologi, anak-anak tidak akan merasa sendiri saat mereka belajar dan juga berkarya. Mereka juga belajar berkolaborasi dan bekerja sama antara satu anak dengan anak lainnya. Terkait dengan teknologi sederhana ataupun juga teknologi yang lebih kompleks atau dikenal dengan teknologi yang canggih, ini sudah merambah loh kepada anak-anak. Jadi anak-anak sudah mulai mengenal smartphone, kemudian ibu dan bapak guru di lembaga PAUD juga sudah menggunakan berbagai macam teknologi dan informasi untuk menjelaskan pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan sapa dulu Ibu Rianti. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah Ibu, baik. Terima kasih. Ya. Berikutnya ada Bu Ani. Silakan Bu Ani. Nah, Ibu Ani, ya terima kasih. Bu Ani dan Bu Rianti akan memaparkan tentang sains, pendidikan sains terkait dengan konten teknologi, sains dan teknologi. Begitu ya, Bu Ani, Bu Rianti ya. Oke, saya akan bertanya dulu kepada Bu Rianti. Sebetulnya yang terkait dengan sains dan teknologi itu apa saja Bu yang dipelajari untuk anak usia dini? Ya, sebenarnya konten sains dan teknologi itu banyak sekali yang bersangkutan dengan hal-hal yang berada di sekitar anak. Baik itu teknologi itu bermacam-macam, tapi dalam sekali ini kami hanya memperkenalkan beberapa konten teknologi. Begitu Bu Ani? Betul, Bu Rianti. Ya, oke. Itu tentang sains dan teknologinya. Lalu kali ini kita mengembangkan konten sains itu dengan menggunakan kurikulum bermain kreatif dan dihubungkan dengan tema yang sedang tren saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bu Ani ya? Betul Ibu. Ya. Bu Ani bisa menceritakan secara singkat mengapa konten ini dikembangkan dengan menggunakan konsep kurikulum bermain kreatif. Singkat saja Bu. Silakan Bu Ani. Terima kasih Bu Yuliani atas kesempatannya. Karena sains dan teknologi ini penting sekali dikenalkan kepada anak-anak. Yang saya ambil saat ini tentang teknologi pengolahan karbohidrat, Bu. Teknologi pengolahan pangan, karbohidrat, dengan judul proyeknya itu Pangan Lokal Sehatkan Anak Indonesia, Bu. Wah, menarik ya. Kalau Bu Rianti nanti menjelaskan tentang apa, Bu? Saya menjelaskan tentang konten peralatan berhubungan dengan Aku Cinta Indonesia yang berjudul Cinta Budaya Sunda. Nanti di dalamnya anak-anak diajarkan tentang teknologi peralatan memasak budaya Sunda, teknologi peralatan bermain, teknologi peralatan musik, seperti itu, Bu. Ya. Penasaran, Ibu dan Bapak guru? Praktisi semua, sahabat PAUD dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan paparan dari Bu Rianti dan Bu Ani. Silakan.
Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu Yuliani, terima kasih atas kesempatannya. Dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya, Rianti Fitriana, mahasiswa Pasca Sarjana PAUD Universitas Negeri Jakarta, akan memaparkan lokakarya tentang pengembangan konten sains, teknologi berbasis bermain kreatif. Dan topik yang saya pilih hari ini adalah Aku Cinta Indonesia dengan judul proyek Indahnya Budaya Sunda. Baiklah, kita mulai dengan analisis kebutuhan pengembangan. Mengapa diperlukan pengembangan konten ini? Kita melihat pada saat ini dengan adanya globalisasi ternyata membawa ancaman terhadap karakteristik bangsa. Anak usia dini bahkan remaja semakin tidak mengenal identitas dan budaya asli Indonesia. Tentu saja hal ini perlu dibenahi. Kondisi seharusnya dengan kemajuan zaman, karakter budaya tetap terjaga. Sehingga anak perlu pengembangan konten sesuai profil Pancasila dan diperlukan metode yang tepat. Dengan penerapan belajar karakteristik Pancasila dengan konten bermain kreatif. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kerangka konseptual konten ini. Kerangka konseptual konten ini bermula dari kompetensi dasar dan indikator berbasis sains dan teknologi. Kemudian alurnya menentukan bahan belajar dan bermain berdasarkan tema dan subtema. Kemudian menentukan strategi pembelajaran. Dalam hal ini kita menggunakan metode berbasis scientific learning. Kemudian menyiapkan media dan sumber belajar dan menentukan proses pembelajaran seperti apa, seperti pengelolaan kelas bermain atau pengelolaan kelas sentra. Untuk ruang lingkup sains dan teknologi, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bagaimana peralatan komunikasi, peralatan seni, peralatan bermain, peralatan rumah tangga, dan peralatan pertukangan. Kemudian semua proses belajar ini akan menjadi asesmen perkembangan anak dan menjadi umpan balik apakah suatu proses pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan. Untuk ruang lingkup sains dan teknologi, dalam topik ini kita hanya membahas tentang teknologi komunikasi, teknologi peralatan seni, teknologi peralatan bermain, teknologi peralatan rumah tangga, dan peralatan pertukangan. Selanjutnya, untuk proses pembelajarannya akan memuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Akan terlihat bahwa anak mengenal nilai-nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mempunyai sikap mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebenekaan global. Karena dalam proyek penguatan profil Pancasila, yang penting adalah proses di mana 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini akan terlihat jelas dalam prosesnya. Seperti saya jelaskan di awal, topik dalam konten ini adalah Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia bertujuan agar peserta didik mengenal identitas diri dan negaranya, keberagaman budaya dan ciri-ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami dirinya sebagai bangsa Indonesia dan bangga dengan identitas dirinya. Selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang peta konsep pelaksanaan proyek profil Pancasila dengan judul proyek Indahnya Budaya Sunda. Itu dimulai dari minggu 1 hingga minggu kelima, jadi proyek ini membutuhkan 5 minggu. Dimulai dari minggu pertama mengenal adat istiadat Sunda, lalu minggu kedua mengenal tentang kearifan lokal budaya Sunda, lalu ketiga kuliner Sunda, keempat seni dan keaulenan Sunda, sehingga kelima itu adalah Jawa Barat dan puncak tema, yaitu gelaran budaya Sunda. Selanjutnya akan kita bahas adalah webbing materi dan kegiatan berbasis main kreatif di minggu pertama. Di minggu pertama itu topiknya adalah mengenal adat istiadat Sunda, yaitu tentang rumah adat. Di hari pertama kita akan mengenal rumah adat Nusantara dan Sunda. Kemudian di hari kedua yaitu mengenal rumah adat Sunda.
lebih detail dibanding hari pertama. Kemudian di hari ketiganya anak akan diajak membuat konstruksi replika rumah adat dari bambu, dari alang-ilalang yang ada di sekitar sekolah. Lalu di hari keempatnya anak akan membuat alang dan dinding dari pandan, ilalang dan ijuk. Kemudian di hari kelimanya anak-anak akan menyusun replika rumah adat kecil yang sederhana bersama-sama dengan teman-temannya. Dan untuk minggu keduanya yaitu mengenal kearifan lokal, salah satunya adalah bahasa Sunda. Di hari pertama minggu kedua, anak-anak akan mengenal beragam sapaan umum bahasa Nusantara. Jadi masih luas. Di hari keduanya baru anak mengenal sapaan bahasa Sunda. Di hari ketiga, anak akan menyimak cerita boneka Kabayan anak Sunda asli. Lalu di hari keempat, anak akan bermain peran menyapa teman dalam bahasa Sunda menggunakan telepon kaleng. Dan di hari kelima, gelaran drama menyapa anak Nusantara. Jadi nanti di sini anak akan memilih, mereka akan memakai bahasa apa yang mereka tahu. Jadi tidak hanya bahasa Sunda, karena mungkin dalam di lingkungan sekolah ada anak yang dari Batak, ada anak yang dari Jawa, dan mereka mungkin terbiasa itu di rumah dan itu bisa dipakai saat nanti gelaran drama ini. Minggu ketiga yaitu topiknya adalah seni dan kaulenan Sunda. Di hari pertama minggu ketiga, anak akan mengenal batik dan teknik membatik. Jadi di sini teknologi membatik, ada memakai peralatan membatik, kemudian ada yang mencetak dengan ekoprint, itu konten dalam pengenalan teknologinya. Kemudian di hari kedua membuat alat musik sederhana. Jadi anak tahu bahwa ternyata bambu pun mengeluarkan suara. Ternyata kaleng pun mengeluarkan suara dan bisa dijadikan musik, atau botol-botol bisa mengeluarkan suara. Kemudian mereka akan mengenal alat musik sederhana Sunda yaitu degungan, dan bagaimana tiap-tiap degungan itu mempunyai suara-suara yang khas yang bisa dijadikan suatu lagu. Kemudian di hari ketiganya anak-anak akan mengenal tarian dan lagu Sunda. Di hari keempatnya mengenal wayang si Cepot dan si Petruk. Dan di hari kelimanya ada lagi gelaran bermain peran, gelaran drama, main, gerak, dan lagu Sunda serta bermain wayang golek si Cepot dan si Petruk. Ya, selanjutnya di minggu keempat ini memperkenalkan alat teknologi dalam memasak. Jadi alat memasak. Maka topiknya adalah kuliner Sunda. Di hari pertamanya, anak-anak akan belajar mengenai berbagai macam makanan khas Sunda. Kemudian di hari keduanya, anak-anak akan mempunyai kegiatan membersihkan beras dengan menggunakan tampah, serta menumbuk beras menggunakan alu untuk menjadikannya tepung. Dan di hari ketiga, tepung yang telah dibuat akan dibuat bubur sumsum. Di hari keempatnya, anak-anak akan mengenal singkong, diajak ke kebun singkong, serta olahannya. Juga mengamati perubahan tekstur antara dari singkong menjadi tape. Dan di hari kelimanya, kita ajak anak-anak untuk mengunjungi home industri terdekat, yaitu pengolahan keripik singkong. Untuk minggu kelima, fokusnya adalah pengenalan peralatan digital atau teknologi modern. Topik temanya adalah Jawa Barat. Di minggu kelima hari pertama, anak-anak mengenal Jawa Barat serta lambang Jawa Barat. Jadi nanti kegiatan anak-anak akan bersama-sama menyusun puzzle tentang lambang Jawa Barat. Kemudian di hari keduanya, anak-anak setelah mengenal Jawa Barat, mereka akan membuat peta Jawa Barat. Dan di hari ketiganya, mengenal Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat dan gedung-gedung bersejarah. Dan di hari kelimanya, kita pura-pura mengunjungi museum, tapi melalui virtual reality. Jadi museum adat Sunda. Kemudian di hari kelimanya adalah puncak tema gelaran budaya Sunda. Dari minggu pertama sampai minggu kelima kita gelar. Ada
gelaran budaya bahasa, ada gelaran kuliner, ada gelaran kesenian, dan bermacam-macam gelaran budaya Sunda yang telah dipelajari selama proyek ini. Selanjutnya kita beralih kepada klasifikasi bermain kreatif karena konten ini berbasis bermain kreatif. Ya, kreasi terhadap objek itu macam-macam. Dari minggu pertama hari pertama hingga terakhir itu berupa menggunting bentuk geometri, membentuk rumah adat Sunda, menjiplak rumah adat Sunda dengan kertas karbon dan pensil, lalu membuat kerangka rumah adat Sunda dengan stik es krim dan daun pandan, lalu menganyam ilalang dan pandan untuk membuat dinding, membuat replika utuh. Kemudian di minggu ketiga hari kesatunya ada membatik di selendang dengan teknik celup dan ekoprint. Kemudian di hari keempatnya anak-anak bermain musik dengan perkusi, barang bekas, botol, kentongan, dan kemudian mereka akan dikenalkan oleh musik degung khas Sunda. Kemudian di minggu keempat hari kedua menampah beras, mereka berkreasi dengan objek tampah dan penumbuk yaitu alu. Kemudian di minggu kelima H1 mereka berkreasi dengan puzzle, menyusun lambang Jawa Barat dari potongan gambar, dan di minggu kelima hari kelima mereka mengunjungi seolah-olah mengunjungi museum tapi melalui augmented reality. Klasifikasi bermain selanjutnya adalah cerita bersambung. Kegiatan ini akan ditemui di hari kedua minggu pertama, yaitu melengkapi kalimat yang diucapkan guru. Nanti guru akan bacakan cerita atau kalimat dan mereka minta melengkapi. Kemudian di minggu kedua hari kedua, karena mereka mendengar cerita tentang cerita Sikabayan, itu mereka melakukan cerita bersambung juga. Kemudian di hari keempat minggu ketiga bermain pesan bersambung menggunakan bahasa daerah. Klasifikasi bermain selanjutnya adalah permainan pertanyaan kreatif. Ini ada di minggu pertama hari ke-1 yaitu tebak bahasa. Ini haras. Ini bahasa dari mana gitu ya. Kemudian Wilujeng Enjing, itu mereka akan oh ini Sunda, itu tebak bahasa. Kemudian di minggu kedua hari kedua tanya jawab isi cerita, dan minggu kedua hari ketiga tanya jawab mengapa kita bisa mendengar suara melalui benang dan kaleng. Jadi teknologi yang kita kenalkan ini adalah telepon kaleng, dengan nanti konteksnya dengan budaya Sunda adalah mereka akan bercakap-cakap dalam bahasa Sunda melalui telepon kaleng tersebut. Kemudian di minggu ketiga hari kedua tanya jawab proses beras menjadi tepung. Begitu. Kemudian minggu ketiga hari keempat tanya jawab perubahan apa yang terjadi dari singkong menjadi tape atau peyem. Klasifikasi bermain kreatif selanjutnya adalah drama kreatif. Ini ditemui di kegiatan minggu pertama hari kelima, yaitu bermain peran menyapa anak Nusantara. Jadi seperti dijelaskan di awal, mereka boleh memakai bahasa daerah yang mereka kenal dalam hal menyapa. Nah, karena di lingkungan kami ada orang dari Batak, ada orang dari Jawa. Nah, bagaimana walaupun mereka mempunyai perbedaan bahasa di rumah, karena dari asalnya mereka tetap bisa bersatu, mereka bisa tetap menyapa. Jadi ini drama menyapa anak Nusantara. Kemudian di minggu kedua hari kelima bermain peran menjadi Kabayan dan Abah. Kemudian kita temui lagi nanti mereka akan bermain wayang golek si Petruk dan si Cepot. Kemudian di minggu keempat hari keempat bermain peran menjadi ibu mengolah makanan. Dan klasifikasi bermain kreatif terakhir adalah melakukan gerakan kreatif. Ini akan ditemui di minggu pertama hari kelima, yaitu membuat replika rumah adat Sunda. Jadi mereka melakukan gerak kreatif, lalu melakukan gerak dan lagu cincang keling. Jadi nanti mereka akan bergerak dan bernyanyi menggunakan selendang yang mereka buat. Di minggu kedua hari 1 meniru gerakan petani, bagaimana petani
bercocok tanam ya. Kemudian minggu ketiga, hari ketiga mengayunkan tangan untuk menampah beras. Kemudian minggu ketiga, hari keempat meraba, merasakan tekstur singkong dan tape. Setelah kita menentukan klasifikasi bermain yang akan diajarkan, yang akan dilakukan oleh anak-anak, kita sekarang beralih kepada modul ajar. Di sini saya hanya mengambil minggu terakhir, yaitu minggu kelima, tentang Jawa Barat. Ya, kita lihat di sini modulnya, kita masukkan dulu unit lembaga, profil lembaga kita ya, lalu judul proyek Indahnya Budaya Sunda, temanya proyek profil pelajar Pancasila, Aku Cinta Indonesia. Lalu ini untuk kelompok usia 5-6 tahun, subtemanya Jawa Barat, nama kegiatan Peta Jawa Barat. Ini di hari pertama minggu ke-5. Tujuan kegiatan adalah mengembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, melaksanakan praktik cinta ibadah, yaitu dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Lalu mengembangkan sikap mandiri, percaya diri, dan bernalar kritis. Kemudian mengenal identitas diri sebagai warga Jawa Barat, dan mengenal peta Jawa Barat, serta melatih motorik halus dalam kegiatan menjiplak, menempel, itu ya. Media-media apa saja harus disiapkan guru, yaitu pertama video. Jadi sebelum kita memberikan assessment, kita simulasi dulu anak, mengenalkan dulu tentang apa sih lambang Jawa Barat, apa saja konten-konten yang ada di dalam lambang Jawa Barat itu. Nah, kemudian potongan besar, gambar besar Jawa Barat. Jadi kita akan membuat poster besar. Anak-anak nanti akan menyusun puzzle bersama. Adapun langkah kegiatannya adalah guru pertama menyiapkan media yang dibutuhkan, kemudian guru memberikan kegiatan menggali pengetahuan dengan poster, buku, dan video tentang lambang Jawa Barat. Selanjutnya kegiatan hari kedua minggu kelima. Temanya masih sama, tentang Jawa Barat. Kegiatannya adalah membuat peta Jawa Barat. Deskripsi kegiatan membuat peta Jawa Barat dengan berbagai media. Kemudian indikatornya diklasifikasikan sebagai kecerdasan jamak. Tujuan kegiatannya adalah mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian melaksanakan praktek cinta Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan. Kemudian mengembangkan sikap mandiri, percaya diri, dan bernalar kritis. Mengenal identitas diri sebagai warga Jawa Barat. Kemudian mengenal peta Jawa Barat dan melatih motorik halus dengan menjiplak, menempel, dan membuat peta Jawa Barat dari media bubur kertas. Media yang kita gunakan di hari ini adalah seperti terlihat di gambar, ada atlas Jawa Barat, kemudian kertas karbon untuk menjiplak, pensil, kertas HVS, kemudian potongan origami, atau boleh juga menggunakan bubur kertas dan lem atau krayon. Langkah kegiatannya adalah guru pertama menyiapkan media yang dibutuhkan. Karena anak boleh berkreasi dengan berbagai media, artinya guru akan menyiapkan 3 media berbeda. Kedua, guru memberikan kegiatan menggali pengetahuan dengan sama membuka atlas dan membaca atlas dan mendiskusikan bentuknya seperti ini ya. Kemudian tanya jawab tentang bentuk peta Jawa Barat. Selanjutnya tanya jawab bila melihat peta Jawa Barat ada di mana kita gitu ya. Jadi kita bermain saat ini kita ada di mana seperti itu. Di mana di dalam peta ini kita ada gitu ya. Kalau kita kan ada di Bogor. Nanti saat melihat peta Jawa Barat ada nggak kota Bogor di peta itu. Nah, kemudian kegiatan anak menjiplak peta Jawa Barat menggunakan karbon, dijiplak dengan karbon dan pensil. Lalu berkreasi membuat peta Jawa Barat sesuai keinginannya. Boleh hanya mewarnai, boleh membuat kolase dari origami atau menempel dengan bubur kertas. Kemudian di hari ketiga minggu kelima, subtemanya adalah Kota Bandung.
Deskripsi kegiatannya menggali pengetahuan tentang Kota Bandung melalui berbagai media, buku, video, sharing pengalaman yang pernah ke Bandung, dan menggunakan flashcard. Adapun tujuan kegiatannya, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, melaksanakan praktek cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengembangkan sikap mandiri, percaya diri dan bernalar kritis, mengenal identitas diri sebagai warga Jawa Barat, mengenal Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, lalu mengenal keaksaraan awal Bandung, dan kemampuan berhitung 1 hingga 10. Lalu media apa saja yang disediakan di hari ketiga ini? Seperti kita lihat di gambar, ada laptop, video, buku, flashcard tentang gedung-gedung di daerah Bandung. Pastinya anak-anak adalah beberapa yang sudah diajak orang tuanya ke Bandung mengunjungi gedung Asia Afrika atau gedung sate, dan itu bisa menjadi nanti sumber belajar untuk sharing. Kemudian pasir, lusfart, dan pemutar lagu. Langkah kegiatannya, guru menyiapkan media seperti dibutuhkan, ya seperti yang telah disebutkan di atas, lalu melakukan gerak dan lagu Halo Halo Bandung. Kemudian memberi kegiatan menggali pengetahuan dengan video, buku, flashcard, dan sharing pengalaman mereka pernah pergi ke Bandung atau pernah mengunjungi salah satu gedung yang ada di kota Bandung. Tanya jawab tentang gambar dan flashcard. Kemudian guru memberikan contoh tulisan Bandung, anak menulis Bandung, atau kalau untuk belum bisa, dia bisa menjiplak. Tapi dalam kegiatan ini kita akan menulis Bandung di pasir. Kemudian membentuk huruf B dengan lusfart, dan terakhir berhitung jumlah huruf A dan B pada tulisan Bandung, berhitung jumlah huruf. Di hari kelima minggu keempat, subtemanya adalah budayaku. Nama kegiatan adalah mengenal budaya Indonesia melalui augmented reality budayaku. Deskripsi kegiatannya, ekspor tentang budayaku dengan media augmented reality. Jadi teknologi yang digunakan di hari ini adalah teknologi modern, yaitu augmented reality. Tujuan kegiatannya adalah mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, melaksanakan praktek cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengembangkan sikap mandiri, percaya diri, dan bernalar kritis, mengenal identitas diri sebagai warga Indonesia, sebagai warga Jawa Barat, menggali pengetahuan lebih tentang budaya, khususnya budaya Sunda, dan eksplor budaya dengan menggunakan media augmented reality. Media yang disiapkan pertama ada laptop pastinya ya, buku, video, kartu augmented reality, serta handphone. Ya, handphone yang sudah terinstall aplikasi augmented reality, dan pemutar lagu. Langkah kegiatannya kita lihat, guru menyiapkan media yang dibutuhkan, gerak dan lagu medley. Selanjutnya kita sampai ke puncak tema di hari terakhir minggu kelima. Subtemanya adalah gelaran budaya Sunda. Deskripsi kegiatannya, puncak tema dari seluruh rangkaian proyek tentang budaya, khususnya budaya Sunda, dengan menampilkan sudut-sudut gelaran budaya yang telah dipelajari selama 5 minggu. Tujuan kegiatannya tentu saja mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Mereka tahu bahwa mereka berasal dari latar belakang berbeda dan harus saling menghargai. Kemudian melaksanakan praktek cinta ibadah, dan ini wajib ya, secara rutin. Makanya tujuan ini tetap ada. Mengembangkan sikap mandiri, percaya diri, dan bernalar kritis, mengenalkan identitas diri sebagai warga Indonesia, mengembangkan pemahaman kekayaan budaya Indonesia khususnya Sunda. Ya, media-media yang akan disiapkan di puncak tema ini adalah pertama kita akan membuat sudut bahasa. Sudut bahasa itu ada tulisan-tulisan dalam bahasa Sunda, ada rekaman mereka melakukan percakapan dalam bahasa Sunda, lalu ada wayang si cepot dan buku-buku bahasa Sunda seperti cerita si Kabayan. Kemudian untuk sudut seni sendiri nanti kita hias ada alat musik angklung, degung, batik,
batik walaupun yang sudah jadi ataupun batik buatan anak-anak. Itu kita pajang seperti pameran, lalu replika rumah Sunda yang telah dibuat di minggu pertama. Bagaimana dengan langkah kegiatan ya? Ya, itu guru bersama murid menyiapkan media yang dibutuhkan untuk gelaran sudut bahasa, kuliner, seni, peralatan rumah tangga. Lalu bersama anak-anak menyusun media dan membuat semacam gelaran gitu ya, dihias bersama anak-anak dan guru, lalu anak memainkan drama dan presentasi di setiap sudut gelaran, dan itu ditonton, orang tua datang dan luar biasa. Orang tua sangat surprise sekali bahwa anaknya bisa melakukan hal itu dengan gembira. Anak yang tidak bisa bahasa Sunda, mereka ternyata cepat sekali belajarnya, dan itu luar biasa. Gelaran Sunda yang kami lakukan di sekolah. Selanjutnya ini adalah tampilan gambaran secara keseluruhan kegiatan pembelajaran telah tadi saya sampaikan di minggu kelima dari hari ke-1 hingga hari ke-5. Untuk assessmentnya sendiri dibagi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan, kami menyebutkan sapaan dalam bahasa daerah, dan itu boleh bahasa daerah apa saja yang mereka tahu. 2, mengenal identitas budaya Nusantara dan Sunda, mengenal cara menggunakan teknologi sederhana, mengenal aksara A dan B, berhitung 1 hingga 10, mengenal lambang Jawa Barat, bisa menyebutkan ini lambang Jawa Barat apa saja, di dalam gambaran itu lambang apa saja. Kemudian mengenal kuliner khas Sunda, mengenal 3 budaya lain selain Sunda. Untuk keterampilan yang kita nilai adalah membuat replika rumah Sunda secara bersama-sama, menganyam pandan dan alang-alang, membuat bentuk huruf A dan B, menggunting, menempel, menggambar, membatik, dan melakukan fisik motorik gerak kreatif. Untuk sikap ibadah, asesmennya adalah cinta ibadah, mandiri, mampu menjaga kebersihan, sikap menghargai perbedaan, percaya diri, rasa ingin tahu, rasa cinta dan bangga terhadap identitas budaya. Dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan video tentang pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dengan tema gelaran budaya Sunda ini yang telah saya lakukan di sekolah. Selamat menyaksikan. Izin cepot ngahudangkeun Petru. Makanya orang kudu bersyukur kalau salat. Kok mana rezeki semuanya ngemke. Ya, Abila ini dan juga kita ketemu bang saat ya sampai
Ya, demikianlah pemaparan dari saya tentang lokakarya, pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif, sains teknologi dengan topik Aku Cinta Indonesia dengan judul proyek Indahnya Budaya Sunda. Harapan saya apa yang telah dipaparkan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa dilaksanakan dan bisa menjadi suatu pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak TK di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.